Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil wajib alla yamuddar rijla ilal kitab. Salah satu adab yang harus diperhatikan oleh murid adalah jangan pernah menjulurkan kaki di hadapan kitab atau di hadapan ahli. Kalau di pondok sudah ngerti banget seperti itu. Tapi mungkin nek dong pas kajian-kajian itu sing dicak pondokan bisa loh. Nang ngarepe ustadz atau nang ngarepe kiai ini itu kakinya menjulur. Saya sendiri kadang-kadang misalnya mengingatkan dikira sebagai koyo ada suasana saya ingin dihormati, padahal tidak. Justru itu penting untuk yang ngaji. Nek saya dihormati tidak dihormati, standarnya bukan dari situ. Standar orang kinurmatan dan tidak kinurmatan adalah kersane Gusti Allah. Nah, tapi bahwa kemudian ada seorang santri atau seorang murid atau seorang jamaah kajian kemudian dia menjulurkan kaki di hadapan yang ngajar dan sebagainya, yang rugi dirinya sendiri. Nek sing ngajar ora rugi blas. Wong ora dihormati ora apa. Tapi kemudian yang menjadi murid atau yang menjadi santri jamaah pengajian itu apabila menjulurkan kaki, maka dia tidak termasuk beradab. Ketika tidak termasuk beradab, hilanglah berkahnya ilmu. Maka harus diperhatikan. Ini kayaknya ikutnya maka harus diperhatikan pada saat ngaji, wiridan, habis sholat, apalagi ngajinya ngaji Quran. Wah, itu harus hati-hati, super hati-hati. Jangan sampai kakinya dijulurkan ke depan. Ada pengecualian atau tidak ada? Siapa pengecualiannya? Nek jenengan penghafal Quran sing memang tiap dinone mulang-mulang bacaan Quran dengan beragam posisi. Tentu bukan karena mengurangi tentu bukan karena mengurangi adab. Kalau orang baca penghafal Quran, dia itu semata-mata karena memang membutuhkan nyaris 20 atau 24 jam waktunya itu digunakan untuk tadarus Quran. Sangat tidak mungkin kalau terus duduk dalam satu posisi. Maka ada kata wajarnya bila sesekali dia kalau rotok ngantuk berdiri, bahkan jalan dan sebagainya. Itu rotok wajar. Tapi nek paling santri model ngaji ini seminggu petong jam seminggu itu jam kan sedikit, jari-jarinya banyak kan, sedikit di pondok itu satu harinya nyaris 20 jam. Berarti kalau seminggunya berapa? Hitung sendiri. Belajar saya kan ngaji paling pol seminggu 7 jam. Itu kadang-kadang wis kadang nyalah ke kiai, nyalah ke habaib dan sebagainya. Kenapa? Orang ngaji aja. Ternyata jangankan menyalahkan, sekedar menjulurkan kaki saja itu akan mengurangi keberkahan ilmu sebab tidak adanya adab. Yes. Jadi silahkan diedukasi ke teman masing-masing pada saat kajian, pada saat ngaji atau dalam posisi ilmu seperti apapun, jangan pernah kita menjulurkan kaki. Capek, mungkin capek itulah yang membawa keberkahan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang bernuansa jerih payah itu pasti membawa kemuliaan. Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu tinggal seberapa jerih payah yang dilakukan oleh hambanya. Nah, salah satu jerih payahnya adalah ngaji tidak menjulurkan. Ada pengecualian lagi? Ada.
Misalnya nanti Mas Zainuri sudah jadi Mbah Zainuri, itu rekomendasi. Putune wis 8. Ora apa ngaji karo aku sampean satu ketika pas pengajian pangapunten nggih Mas Ustaz nggih kula tak njur kaki. Sebab niki kula pun gring-gringen kalian nek niki ben kula niki pun nggih maklum nggih putune pun 8. Tapi nek masih jadi Mas Zainuri itu jangan menjulukan pegel dan sebagainya, itu bagian dari jerih payah mencari ilmu yang pasti membawa keberkahan tersebut. Ya jelas ya. Wa yadau kutubat tafsir fawqa sa'iril kutubi ta'dhiman wa la yadau 'ala al-kitabi syai'an akhar. Wa kana ini sebenarnya kemarin agak sudah terulang dikit. Dan jangan pernah kemudian meletakkan sesuatu di atas kitab. Urutannya yang paling atas adalah Al-Quran, kemudian di bawahnya adalah tafsir Quran, di bawahnya adalah hadis, di bawahnya tafsir hadis, di bawahnya baru misalnya kitab fikih, ada kitab tasawuf dan sebagainya. Dan jangan meletakkan segala sesuatu di atas. Kalau sama-sama kitab boleh, tapi urutannya seperti tadi. Suara saya jelas ya, baik yang di online maupun yang di sini. Terlalu kemana enggak ya setengahnya. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin yahki an syai'in minal masyayikh anna faqihan kana wada'al mihbarata 'ala al-kitab faqala lahu bil farisiyati Barnayabi. Ada seorang syekh bernama Syekh Burhanuddin menceritakan dari guru-gurunya yang zaman dahulu bahwa ada seorang santri, dia itu meletakkan wadah mangsi, wadah tinta di atas kitab. Kemudian sang guru karena sudah berulang kali mengingatkan, langsung dengan mengingatkan to the point. Barnayabi itu bahasa Persia. Barnayabi, tidak manfaat ilmumu kalau begitu. Tidak manfaat ilmumu kalau begitu. Maka diingat-ingat ya, menjulurkan kaki itu tidak beradab. Meletakkan sesuatu di atas kitab juga tidak beradab, termasuk tangan kita. Misalkan kita lagi ngaji Quran gitu, terus kemudian Qurannya sekaligus buat sandaran, geleng gitu. Ini loh Mas Ardian, jelas Ustaz, Afan ikutnya gemanya kurangi dikit mungkin. Baik, saya lanjutkan, nanti sambil dikurangi ikonya ketinggian. Cek. Nah, gitu udah usah pakai iko nek pas kajian, nek pas maca Quran, sholawatan pakai iko. Ya. Lanjut. Dah ini pas. Oh, malah diturang pas. Nah, sih. Ya, bagus muka-muka. Jodone tak cedak. Amin. Baik, salah lanjutkan. Apalagi sampai buat sandaran. Jadi mau Quran karo gedek lagi. Kalau itu Quran enggak apa-apa. Tapi kalau itu kitab yang di sana ada ayat-ayat Al-Qur'an, baik fikih kan di situ ada hadis juga dan sebagainya. Jangan. Wa kana ustadzuna al-qadil al-ajal fakhrul Islam al-ma'ruf bi qadhi khani yaqul illam yurid bidzalika al-istinfaf fala ba'sa bidzalik wal aula ay yahtariza anhu. Menurut Syekhul Islam Fakhrul Islam, menurut Syekh Fakhrul Islam ya, bahwa meletakkan sesuatu di atas kitab itu tidak apa-apa apabila tidak ada niat merendahkan, kepepet. Misalkan memang tidak ada tempat lain, tidak apa-apa. Tapi tetap jangan yang Quran. Pokoknya tidak boleh ada sesuatu di atas Al-Quran. Jamlah, HP lah. Kalau tidak diperhatikan, HP kadang-kadang di atas kitab, ya kan? Jangan. Tetap di bawahnya. Quran dan Quran ya tidak apa-apa. Berarti yang Quran terjemah di bawahnya. Nah, itu adab. Adab itu berkenaan banget dengan masalah
Coba jenengan rasakan. HP itu kan di sana ada macam-macam ya. Ada marketplace Shopee, terus ada macam-macam itu kan yo gambare kan ono iklan pakaian dalam dan sebagainya. Lagu nang dhuwur Quran kan yo rasamu kan ora kecanda. Ini rasa ini benar-benar dipakai. Maka jangan meletakkan sesuatu di atas kitab, apalagi itu Al-Qur'an, termasuk peci. Misalkan peci, ini saya taruh di atas Quran ini jangan. Walaupun ini peci mulia, tapi tetap lebih mulia, napa? Ini kalau tidak digatekkan, tidak kerasa. Pulpen bagaimana? Iya sama. Kecuali kalau di dalam Al-Quran, karena jenengan mungkin metode ahli tafsir misalkan ya. Ya, maksud saya ketika ngaji itu kan ada catatan boleh. Tapi jangan ditaruh di atas secara sengaja. Wa min ta'dimi ayyujawwida kitabahul kitaba walai ayyujawwida kitabatal kitab. Dan juga termasuk wujud memuliakan ilmu adalah hendaknya dalam menulis si kitab itu dengan tulisan yang baik. Jadi latihan nulis yang itu dalam rangka wong sampai nek nggawe surat cinta gitu. Zamannya kurang Mas. Nek Mas Nuri zamannya surat cinta apa? Zamannya. Oh, surat SMS ya. Oh, WA. Surat cinta itu tetap di HP ya Pak Nurman dulu nah pas nggawe surat cinta kan ngeri kan. Itu bikin surat cinta susah api-api. Maka kemudian kalau kita ngaji ini di sini pun sudah mengandung maksud bahwa nek ngaji usahakan punya catatan dan tulisannya yang wala yuqormito, dan jangan terlalu kecil itu kalau punya catatan. Jangan terlalu kecil. Ada satu ungkapan yang sangat fenomenal bahwa disebutkan al-ilmu itu persis seperti binatang buas. Wal kitabatu, sedangkan tulisan kal qaidi. Al-ilmu kas-sayd wal kitabatu kal qaidi. Ilmu itu kayak binatang buas, gampang pergi, tidak gampang dijinakkan dalam hal itu. Wal kitabatu, sedangkan nulis kas-sayd, seperti menjinakkan dengan mau nggak tahu ini buat dan sebagainya. Wah, yo malah ngamuk. Maksudnya tidak jadi manfaat. Oleh karena itu dibagus-bagusi itu tulisannya. Saya sampai hari ini nek nulis Arab atau mending dong kayak semingguan ini. Nah, mirip-mirip kayak khote Quran kan. Padahal zaman dulu banget kalian belajar masih saat jiba itu udah belajar. Nah, itu latihan. Wa tamalluku madmumun illa fi talabil ilmi. Fa innahu yanbaghi an yatamallaqa li ustadi wa syurukaihi liyastafida minhum. Sayangilah, maksudnya dalam hal ini adalah kita ini kadang-kadang kan pelit dalam melakukan sesuatu. Tapi jangan pelit untuk masalah ilmu, maksudnya kurang begitu. Seyuknya seorang para pencari ilmu itu ya, fa innahu yanbaghi ayyatamalaqal ustadi wa syurukaihi liyastafida minhum. Seyuknya orang-orang para ahli ilmu, para pencari ilmu itu jangan pelit untuk gurunya
jangan pelit untuk teman-teman seteman pembelajarannya agar mendapatkan kemanfaatan dari itu. Salah satu berkah dermanya yang sehingga membuat manusia ini menjadi sangat alim, ya kita tahu Gus Bahar itu. Beliau ini nek sama kitab itu kan sangat dermawan. Untuk satu kitab, jenis satu kitab itu kadang memiliki cetakan itu bisa sampai 5, bisa sampai sekian. Untuk diberikan kepada teman, kepada guru, kepada murid dan sebagainya. Jadi kalau untuk masalah ilmu jangan terlalu pelit. Nek wis tuku kitab siji, ora apa-apa tuku 5 meneh ora apa-apa. Terus untuk apa? Ya kasihkan teman-temannya. Untuk apa? Kasihkan gurunya. Untuk siapa? Kasihkan muridnya. Sesekali kan saya beli langsung banyak. Itu misalkan taklim yang dulu itu saya beli langsung jret. Kucing. Kadang-kadang nek gue ngenak terus kan yura belajar kadang terus nelpon ngaruh Arifin ya udah ngomongnya. Tunggu. Ya saya sengaja ada orang takon regone piro, ora takon ada entek piro. Kenapa? Ya biar tahu bahwa begitulah para pembelajar ilmu. Dan dari situ kita akan dapat keberkahan. Maka untuk kitab rotib itu, udah kasihkan aja. Tadi ada orang kesini, beberapa orang kesini ngambilnya satu tak marahi. Jangan satu atau tekan ini ngambil satu. Lah terus berapa Ustaz? 2 atau gimana? 5. Ambil 5. Buat apa? Buat teman-temannya. Nah, ini. Nanti kita akan mendapatkan kalau ada kesulitan saat kita belajar, berkah kita dermawan. Masalah kitab lah, pulpen lah, catatan lah dan sebagainya itu nanti yang akan memberikan keberkahan kita untuk menjadi lebih paham. Jadi cedak ya besok nih corona wis rampung, ya kan? Mangkat nang masjid Gracia, bawa buku catatan itu jangan satu. Ono cara di catatan ya, asik tadi sak pulpen ini. Oh. Itu baik ya. Itu Masya Allah. Kalau toh keberkahan itu enggak nempel kepada diri kita, pasti ke anak cucu kita. Tahu-tahu anak cucu kita ngalir Al-Quran dan sebagainya. Kenapa? Berkah lomannya gitu. Loman itu bahasa Inggris ini. Nyahnyo. Dermawannya kita dalam hal urusan masalah ilmu. Jangan pernah beli kitab. Paling kitab 10.000. Atau kok ngene tekan juar tuku siji tok ya Allah. Miskin. Beli langsung jegret 5. Sekalian kan 50.000. 5. Begitu sampai tempat kajian, tuku akeh men go ngopo. Ora ngerti iki. Nyo tak kei. Loh Gus Bah itu begitu banget. Saya itu Masya Allah sampai sana dikasih kitab segini besarnya. Ini kitaban besar loh. Ini dihitung rupiah, mahal ini. Apalagi ini cetakannya cetakan Libanon apa ya? Cetakan luar negeri ini jos ya. Kita mahal ini. Beliau bisa dan dikasihnya 2 lagi. Oh iya. Barangkali beliau kealimannya, kefasihannya, hafalannya yang luar biasa, nek nerangkena era karuan dan sebagainya ya berkah karena dermawan dalam urusan ilmu. Cedah ya. Berarti besok kali nek corona wis rampung saya bilang beli kitab ini. Wah, cara jamaah 400 hasil kitabnya ada 400 kali 3 berapa? Oh 1.200. Nah terus yang ini kok ngene ya kono diajak kanca liyane terus kon makan sekalian kasih kitab itu. Gitu kurang lebih. Jangan pelit. Ini penting sekali. Jadi mulai besok nek Mas corona wis rampung lagi. Rampung. Ini termasuk yang hadir di sini gitu di kos-kosan nyimak sendirian terus rebutan karo kancane udah buka tethering itu. Nih, sedekah tethering lillahi taala. Mustaqbilan kiblat iki. Sedekah tethering ke teman-teman. Ya sak kos ini ngaji bareng kita tethering kabeh. Serah. Untuk 5 menit minta paketannya. Ya enggak apa-apa. Pokoknya itu jangan pelit untuk masalah apa?
Entah itu berupa pulpen lah, kitab, tetheringan, terus kemudian bensin untuk bensin untuk berangkat apa. Kalau itu tidak nempel kepada kita, keberkahan kemudahan masalah ilmu itu pastilah nempel kepada anak kita. Dan kita juga yang senang, kita juga yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'a al-ilma wal hikmata bit ta'dhim wal hurmah. Wah, ini penting lagi. Hendaknya para pembelajar memperhatikan ilmu itu, mendengarkan ilmu itu bil hikmah, ya, dengan hikmah, bit ta'dhim, dengan memuliakan, wal hurmah, dan menghormati atau mengagungkan. Wa in sami'a mas'alatan wahidan wa kalimatan wahidan alfa marratin. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin. Walaupun mendengarkan satu saja kalimat yang itu sudah didengar 1000 kali, bayangkan itu baru saja mendengar. Makanya cocok tiru-tiru santri sekurang ya ada ono kajian tiru kayak wis tahu kira santri nanti ada wis tahu padha ini jangan begitu. Walaupun sudah mendengarkan berapa kali, 1000 kali, seolah-olah mendengar berapa? Pertama kali. Itu kunci. Karena semakin sering kita mendengar ilmu yang sama, bahkan maka semakin kuat pula ingatan kita dan semakin dekat untuk dapat diamalkan. Berarti cara wong nabung, bila depositnya banyak, dia bisa berlaku untuk kebutuhan lebih lama, ya, untuk kebutuhan lebih lama, lebih banyak. Sama, satu ilmu kita mendengarkan, satu hadis misalkan, kita mendengarkan sudah 100 kali, tapi cara mendengarkannya seolah-olah baru pertama kali. Gitu. Padahal bisa ngurung kuping 100, sorong ngurung kan, masya Allah. Nah kayak gitu tuh, ini bagaikan kita nabung. Semakin banyak deposit ilmu yang kita punya, sebagaimana semakin banyak deposit uang yang kita punya, tentu akan semakin lama, semakin awet pemakaiannya. Jadi sampai tekan, misalnya ananda sobek nasihati putune itu, tuh putu aku biyen simbah zaman biyen wis tau ngaji ngene. Bayi jenengane Ananta, ora putune jenenge Leci apa sopone Alexander. Ya, semuanya begitu. Jadi mendengarkan satu permasalahan, satu ilmu, walaupun itu sudah kita dengarkan 1000 kali, seolah-olah baru saja mendengar, biar tidak bosan. Dan itu semakin tertabung untuk kita. Ini penting. Inilah dikatakan. Man lam yakun ta'dhimu ba'da alfi marratin kata'lidi fi awali marratin falaysa bi ahli ilmi. Kalau ada orang, dia itu mendengarkan satu ilmu, satu pemaparan, atau satu pemahaman, satu permasalahan dalam bidang ilmu. Dia mendengarkan 1000 kali, tidak sebagaimana mendengarkan pertama kali, maka falaisa bi ahli ilmi. Maka orang tersebut bukanlah ahli ilmu. Ahli ilmu itu orang yang mendengarkan bahkan 1000 kali sekalipun, seolah-olah baru saja mendengar. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila al-ustadzi. Sebaiknya, kalau ini sebaiknya, kalau tadi wajib-wajib, kalau ini sebaiknya, idealnya jauh lebih baik, akan banyak sekali kemaslahatan, akan banyak sekali faedah dan kemanfaatan. Seorang pencari ilmu itu memilih ilmu yang akan dipelajari bukan atas dasar pilihannya sendiri, melainkan bal yufawwidu
amrahu ilal ustad. Dia serahkan keputusan setelah ini belajar apa lagi, dia serahkan keputusannya kepada guru. Gitu. Jadi siapa yang di Semarang itu loh, kemarin dulu pas di rumah itu ngaji karo sopo, jalu izin, saya ngaji karo sopo. Jangan sampai guru yang pertama kita tidak tahu kalau kita sudah ngaji di guru yang berikutnya. Jangankan kok seperti itu, wong asli ini ora izin wis salah. Jangankan ngomong ora izin, orang jaluk saran wis salah. Yang paling ideal adalah setelah kita belajar satu guru, kita akan belajar ke guru berikutnya, kita minta pada guru pertama itu izinlah, saranlah, nasihat atau apapun itu bahasanya untuk diberikan izin atau arahan. Kita akan belajar apa lagi. Idealnya begitu guru yang pertama bilang, oh bismillah itu bagus aja. Fa'inal ustadha qad hasala lahu tajarabu fi dhalik wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Sebab guru itu sudah tahu ini anak semestinya punya bakat di pelajaran bagian mana dan guru yang cocok itu siapa. Maka ini sudah menjadi tradisi turun-temurun zaman dahulu. Jenengan belajar tentang misalnya ya dulu awal kali para pendahulu kita itu belajar ke siapa, rekomendasi siapa? Ya rekomendasi guru pertamanya. Ya kan? Mbak Soleh Darat punya guru siapa? Yang sekarang itu kan sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat, Mbak Hasyim Asy'ari sama Mbak Dahlan. Terus kemudian mondok di mana lagi? Ya saran dari guru pertama. Mondok kemana lagi? Ya saran dari guru berikutnya. Jadi ora sembarangan, ora kaya zaman saiki. Wah, wes sitone tekan wah bingung. Aku nek ngopo? Nek jarene kae ngene, ya mesti bingung lah wong sekolah, misalkan pelajaran teknik itu. Misalkan jenengan kuliah teknik wis wah dirangkum kabeh. Surat wah iki meh dari sepeda motor siji jarene nang sepeda motor yang ora karuan. Nah, bagian teknik apalagi belajar agama. Ya wis gitu ya. Kak idealnya begitu. Tapi nek cara jenengan ora setuju ya apa-apa. Wong iki kan ilmu adab. Terus kemudian tata cara mencari ilmu. Tata cara mencari. Jangan sampai untuk yang pokok-pokok belum bisa, wis melayune daerah karuan. Maca Quran urung mlayu, salat urung dadi, isine tiap dina debati ustaz. Ya Allah. Masyaallah. Cuma kapik men. Nambah-nambahi ganjaran maksudku. Sidik-sidik mabit. Ya Allah. Selanjutnya. Maca Quran urung cetok. وكان شيخ الإمام الأجل الأستاذ شيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم في التعلم إلى أستاذهم وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم. Sejak zaman dulu menurut Syekhul Islam Burhanul Haq, sejak zaman dulu di mana-mana para ulama zaman dulu itu mendapatkan derajat keilmuan itu adalah hasil dari rekomendasi dari guru ke guru, tidak asal memutuskan diri sendiri, tidak asal memutuskan diri sendiri. Kalau toh memang harus belajar di waktu yang sama ke sana dan ke sana, maka idealnya sama-sama guru sudah tahu. Setidaknya simpel, kapasitas ilmu itu salah satunya bisa dilihat dari kapasitas pengetahuan sang guru dengan original kitabnya. Kitab itu
originalnya kan dari Quran dan hadis. Quran dan hadis berbahasa Arab. Dan jenengan akan jauh mesti bingung era karuan nek belajar dari orang yang untuk transit mandiri saja belum bisa. Maksudnya nahu sorof orang ngerti berarti kan dari terjemahan. Baik sih. Tapi yang namanya terjemahan itu satu sisi menerangkan, di lain sisi mempersempit makna. Lah kalau maknanya jadi sempit, maka apa yang dipahami ngelihat pemahaman orang lain jadi kaku, jadi angel dan sebagainya. Apalagi terus kemudian nganggo terjemahan di screenshot, bundering gue nyerang wong, masya Allah. Terus ngomong. Tapi nek diserang piye yo digawa guyu karo tinggal ngopi. Ojo sepaneng. Jadi terjemahan itu satu sisi menerangkan, di lain sisi justru mempersempit makna. Kayak tidak ada makna yang lain sehingga ngelihat orang yang berbeda langsung salah. Padahal terkadang apa yang menurut kita salah itu belum tentu salah, hanya kita saja yang belum nyadar. Kak idealnya seminim-minimnya nyarinya yang begitu, yang punya basic apa ya di bagian ilmu alat ya, ilmu alat seminim-minimnya itu paling minim. Baik akhirnya wal an yakhtaruna bi anfusihim la yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Dan sekarang itu maksudnya adalah akhir-akhir ini orang mencari ilmu itu berdasarkan kemauan diri sendiri dari guru ke guru yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu dan keberkahannya sekaligus. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a bi kitab as-salati ala Muhammad bin al-Hasan wa qala lahu idhab wa ta'allam ilm al-hadits. Ini penting. Ini sebagai penutup. Ini penting banget. Nah, penting. Yang lagi nyimak usahakan tetap nyimak karena nanti nek ndak ya ndak apa-apa sih. Mungkin sakar PDW ngomongin dewi-dewi kan uju-uju kebelet dan sebagainya sambil makan dan sebagainya. Yang penting tetap beradab ya, karena nyari ilmu beradab. Tadi kan sudah tahu jangan menjulurkan dan sebagainya, apalagi sambil leye-leye gitu ya apa sih. Mungkin akan lebih baik apabila kita dalam kondisi suci kemarin ya. Pokoknya seluruh pembelajaran ilmu dalam kondisi apa? Suci. Diusahakan menghadap kiblat, atau kalau kau ngajar maka ngungkuri kiblat rapopo. Jangan kan menghadap kiblat nih, saya ngungkuri kiblat rapopo mau ngajar. Persis seperti orang sholat. Jamaahnya menghadap kiblat, imamnya setelah selesai sholat menghadap ke jamaah. Atau sekalian menghadap kiblat semua juga. Nah, ini terakhir ini penting nih. Syekh Muhammad bin Ismail. Ada yang kenal namanya Muhammad bin Ismail, dikenal dengan Al-Bukhari alias Imam Bukhari. Dulu dari kota Bukhara yang sekarang jadi Uzbekistan. Nanti Quran, hadis. Hadisnya hadis Imam Bukhari. Iso sak ngisore Quran. Dari mana beliau mencapai derajat itu? Ini derajat tertinggi. Derajat tertinggi dari golongan para ulama. Ya ini ahli hadis, yang hadisnya menjadi standar semua ahli hadis, fikih, tasawuf, apapun sandarannya kalau hadis, selalu hadisnya Imam Bukhari. Kok iso sing semono kuwi? Nah, di sini nih keterangannya. Kana bada'a bi kitabis shalat ala Muhammad bin Hasan. Awalnya Imam Bukhari ini belajar tentang masalah sholat alias pasolatan kan. Pasti sampean-sampean sing denang kene cuma ngaji aku masih sholat ini pasolatan ngerti najis dan sebagainya, itu penting banget. Ujung-ujung ngaji tekan hikam orang ngerti najis, wah ngerti. Ono telek nang masjid langsung dikebiur-biur, itu bukan ngilangin najis tapi ngeratakke najis. Makanya belajar pasolatan, taharah dan sebagainya. Awalnya
Imam Bukhari itu belajar toharoh dan pasolatan kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Setelah selesai, Syekh Muhammad bin Hasan ini istikharah. Syekh Muhammad bin Hasan ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya punya murid yang sergap banget. Namanya Muhammad bin Ismail. Kala itu belum terkenal Al-Bukhari. Terus habis itu Syekh Muhammad bin Hasan berkata kepada muridnya Syekh Ismail yang nanti jadi Imam Bukhari itu, idhab, pergilah engkau, wa ta'allam, dan belajarlah engkau. Ilmal hadithi ilmu hadis. Jadi bisa nih Imam Bukhari menjadi ahli hadis itu bukan atas inisiatif diri sendiri, tapi atas arahan siapa? Guru. Jangan setuju monggo, orang setuju orang. Misalkan kayak nanti datang ke saya ingin jadi ahli tafsiran itu S2 wis menduju meneh rampung ke lek belajar hukum dihukum kok pirang-pirang tahun dihukum ya lanjut ke dihukum terus. Kalau toh mau ada geser-geser ke agama karena itu hukum-hukum perdata ya bab waris. Itu kan saya ngarahkan kan. Bapak harus pelajari Bapak. Gitu. Cucuk mek dadi ahli tafsir ngalang-alai saya Ibnu Abbas itu kan ngeri banget toh. Nah, hasil tentu guru itu punya pendekatan-pendekatan dia harus apa. Jadi bisa nih lantaran apa sih Imam Bukhari sekarang jadi imam besar kitab hadis? Jawabannya karena diarahkan sang lima ra'a anna dhalika ilman anna dhalika al-ilma aliku bi tab'ihi wa talaba ilm al-hadith fasara fi muqaddaman ala jami' ilmatil hadith. Dari situlah Imam Bukhari atas arahan sang guru itu, sang guru tahu bahwa tabiat-tabiatnya yang ada pada Syekh Ismail Al-Bukhari itu memang tabiatnya sesuai dengan hafalannya dan sebagainya, itu cocokin buat masalah hadis. Sehingga hari ini kita tahu imam besar dalam masalah hadis adalah Imam Bukhari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'lim selesai. Itu ya, yang dieling-eling sing mana monggo pokoknya api-api tadi itu. Dengan bagian dermawan masalah ilmu jangan sampai lupa. Mau duit saya katakan tuku pulpen. Tunggu tuku pulpen bagi pas pengajian. Wah, keren banget nih Mas Henry. Sopo ngerti ono sing kecanol lewat kuwi. Menulis namamu. Saudara Rahim. Sedang kitab Unwan kan. Yang keberapa ini? 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna bika awtanun nasha'at biha farhal fakullu biladillahi awtanu. Apabila tempat di mana engkau tinggal tidak mendukung lagi, maka pergilah karena semua negeri Allah adalah daerah tempat tinggal. Maksudnya begini Mas, ini tidak harus terkait tempat, tidak harus pula terkait pertemanan, tidak harus pula terkait apapun. Ini lebih tepatnya adalah apapun yang menurut sampean itu sudah tidak memproduksi amal soleh lagi. Wah, ini terus kita tidur soal ini. Ya sudah, segera move on. Ini terus kayak kurung aku. Misalkan saya, wah aku kena kelingan mantanku terus. Iso turah daging tok iki. Ikareng klemok ketenanan nganggo mie instan telu kok. Alhasil kita ini disuruh oleh
Syekh Abdul Fath Al-Busti untuk apa? Untuk tidak terkungkung pada satu hal yang dimana hal tersebut itu sudah jelas-jelas membuat kita tidak bisa berproduksi pahala, sudah jelas-jelas merugikan. Ya sudah, bismillah. Misalkan ya, Mas Emily sudah mantap sama seseorang, tapi makin kesini kok wong tuane kok aneh-aneh gitu, sing dadak kon boncengan barang, buktikan dari ini macam-macam. Nek zaman biyen, zaman urung ngaji mungkin alhamdulillah ya, kesempatan wah badi. Tapi barang wis tau ngaji kan mikir, ya Allah, ngene iki aku ora ngapalke tenanan-tenanan, wis apalane kursi tok ilang meneh. Bismillah lah ditekesi, Pak, kula niku nggih nek pancen diizinke nikah kalih putrine panjenengan ku alhamdulillah, monggo badhe kapan. Tapi nek pancen boten nggih boten napa-napa. Ya ora ngono Mas. Zainul kau adalah doa kami. Wes karo ini. Nggih tapi kula kene wedhos. Lho wedi piye? Anakku ayu lho. Nggih justru karena niku kula niku wedi. Kula niku pantes menungso biasa. Kula niku wedi pun lah pokoke lah kula niku wedi. Nek pancen nggih serius nggih monggo nek urusan nikah nek boten nggih mungkin nggih sih. Maksud saya begini, kita ini disuruh peka. Mana-mana situasi yang sudah mulai jadi dosa, oh jadi terus-terus ki. Iki misalnya anak yo nang kos-kosan dhewean kok dadi ngelantur. Awalnya sih buka kajian nang Instagram ya kan. Tapi suwi-suwi kan ono sing bangsono film-film. Film-film seret, wah ngene musiknya tambah api-api ngono kan seret. Mulai dibuka lho kok artis-artis seret. Wis kok ngono kan aslinya wis mulai paham ini terus-terus kita. Maka apa? Kata Syekh Abdul Fath Al-Busti, segeralah alih posisi, pindah atau bergerak, move on atau apapun itu. Yang penting kenalilah diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah mengenali Tuhan kita. Setiap diri kita itu harus tahu posisi kita lagi banyak musuh di mana. Dan musuh yang paling berat ada di mana? Di dalam diri sendiri. Terkadang suami istri itu sing berat bukan mengelola istri, bukan mengelola suami, tapi emosi yang ada dalam diri sendiri. Maka kenapa? Cah ngapal ke Quran kudu ngerti banget singkong ini. Kudu ngerti banget karo singkong ini. Wis mulai ngapal Quran. Dulu itu ada teman yang ngapalin Quran itu cepat, bagus dan berkah dan ini bagus lah menurut saya. Ternyata ketika saya tanya apa kuncinya, dia jawab, kuncinya saya selalu mengenali setan yang selalu bersarang dalam diri saya. Maksudnya apa? Satu kali musuh saya ngantuk, maka saya langsung kenali, oh iki minggu-minggu iki aku kayak ngantukan. Dia langsung mencari recovery, caranya piye ben ora ngantukan. Aku cacah pondok bisa jos-jos banget. Begitu wis ngantukan rampung, dia terbebaskan dari musuh hari itu. Berikutnya apa lagi? Akhir-akhir ini aku rasido betres, gak jadi tadarus gara-gara asik ngobrol. Zamanku biar ngapal ke Quran masih terkenal pas lagi rame-rame ini Cinta Fitri yang kecil. Tahun biru ini. Oh, cah pondok, masya Allah, berudak kampung itu untuk nonton apa? Cinta Fitri pas ini. Wah, ini kena TV, ya Allah. Rampung kan jam 10 ya kan? Wah, tekan pondok si Doni cerita Aldo, baru cerita si kelingan. Masih kelingan. Nah, itu harus segera dikenali. Ada seorang teman saya dia mengenalinya. Oh, iki minggu ini bukan hanya musuhnya itu bukan hanya bulanan, musuh bulanan, bukan. Ini mingguan loh sudah dikenali. Minggu ini ternyata penghalang tadarusku adalah TV. Dia segera mencari tempat yang jauh dari TV. Berikutnya, TV tidak ngobrol di
TV tidak, terus kemudian ngantuk tidak. Ternyata apa? Dia kalau makan itu enak. Dan habis makan apa? Ngantuk. Wah, berarti dia harus paham. Ini yang membuat tidak produktif. Besok lagi ada lagi satu santri. Nah ini kan aku dewi nih. Wah, masya Allah. Nek ngantuan ora jelas. Ngantuan jelas. Nek nonton TV wis pas kuwi tak tinggal. Oh, surat nonton Cinta Fitri wis Cinta Quran ora Cinta Fitri. Pas kuwi walaupun kok pecah-pecah balik saka nonton film terus do cerita ngono ya kepengin tapi ora wis. Lah, musuhnya apa? Kalau sudah diajak ngobrol, nih ono sing mulai santri mulai curhat kan ceritanya rotok senior gitu ya. Nek mulai ono santri curhat, surat tahan wis koyo kudu dongengan. Ternyata musuhku adalah nek dijak dongeng. Akhirnya di meja itu tak tulis. Maaf, sedang puasa bicara. Gaya banget. Jadi Quran terus ngarep tulisan maaf sedang puasa bicara. Jadi anggar ono wong ngejak ngobrol wis kang dia telah ngejak ngobrol puasa bicara cari. Tapi ngopo wis merem ana ora sing ngejak ngobrol. Alhasil itu ya hawa nafsu kita itu akan selalu mencari strategi demi strategi agar kita ini gagal beramal soleh. Kalau tak berhasil amal soleh kita, maka kita juga akan digagalkan dengan cara sombong diri kita. Wis pokoknya kata kuncinya satu. Jangan pernah diri kita tidak mengenali diri kita. Gitu ya. Penting sekali. Nah, kalimah hikam yang kali ini, Anwarul Hikam yang kali ini juga punya pesan simpel bahwa pada saat sampai misalkan sudah di sebuah tempat kerja, nek diterus-terus ke nyambut gaya model kok ngene ya seneng sih gajine oke. Tapi ora iso kok orang ngrumpi. Nek wis kadung ngrumpi karo mangan gorengan jam istirahat ya Allah. Koyo nang surga. Kadang rampung ngrasani atasan, ngrasani bawahan. Rampung ngrasani bawahan, ngrasani karyawan anyar. Ono wae. Nek wis mulai ngono kuwi ya segera ambil posisi. Pindahlah, kok pindah tempat tidak bisa, pindah posisi tidak bisa, ya pindah tempat kerja. Iki nek tak terus ke aku kok ngene iki terus. Kata kok yo bahaya. Ya segera sama. Gitu ya. Nah, saya sendiri sering seperti itu misalkan sama anak gitu ya. Anak rewel. Nek tak layani biasanya nesu. Bagaimana agar tidak nesu tak tinggal? Kan nangis dewe anak. Oleh. Tapi besok lagi ternyata anak saya untuk kreatif pada saat saya tinggal bandingnya apa kan ya iman. Akhirnya saya ngerti caranya tak rangkul. Itulah hidup. Kita akan terus-menerus bisa mengenali diri kita sendiri, kapan-kapan kita tidak produktif amal soleh, kapan-kapan kita terjebak dosa, harus selalu kita kenali. Selalulah kita memohon pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Itulah yang akan menjadi teman kita untuk senantiasa memperbaiki. Di momennya sampai ya Mas Arju. Agar turunan kini kok kan tahajud di roto angin. Ya turunan duri lah. Turunan duri kok malah rep-repen. Digodot jin ngono kae. Eta jin wedok. Jin wedok sing nang duri kae. Ya, turu nang tengah. Kata nang tengah kok angler ya wis turu kono kasih ku ngarep kono. Wis pokoknya diri kita harus mengenali bagaimana hawa nafsu kita itu sedang bergerilya dan kita harus mengambil posisi demi posisi yang lain terus gerak. Move bergerak. Harus diri kita harus kenal. Kapan kita mengenalinya adalah tentu saat habis sholat. Maka saat saya sholat ada baiknya apalagi sholat malam itu kita merenung. Aku ini efektif ora ya.
Maca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Baca istighfar. Kalau kita kalah dengan semangat, maksudnya nek wis kadung kadang-kadang musuh sing wis paling berat adalah nek wis kecanda sing jenengane penyakit M. Yani apa? Males. Wis nek wis kadung males wis moh pokoke kandhani sapa moh. Iki pomene ana tsunami ya aku meh turu. Saking apa? Males e. Nah ngono kuwi piye nek ngono kuwi? Jenengan wis ngerti jawabane bro. Mau bergerak. Saya datang ke sini untuk buka orang. Kemudian Ustaz, malaikat Israel aku tetap meh turu. Saking ngomong, males sih. Soalnya males sih. Anak ngono kuwi Mas, simple. Saya dulu pernah punya penyakit seperti itu. Masya Allah, di pondok ngono males. Males, wis jenengane males ki yo wis pokoke males. Takoni ngopo? Yo ora ngopo-ngopo. Lah ki pengen dadi wong, ora pengen dadi wong, Mas selama iki kethek. Ora wis pokoke pengen dadi wong. Lah kok ora gelem sregep? Oh, lagi males kok. Lah kok ora gelem sregep emoh. Lah terus tombone apa yo males. Males yo males. Wis. Kan kadang sedablek itu diri kita, betul enggak? Tapi caranya piye? Kita punya kekasih. Kekasih kita tuh paling menyayangi kita. Tidak ada yang lebih menyayangi kita. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sholawat. Mbok sak malas-malase koyo ngopo. Katakan itu di pembaringanmu. Baik Mas Yanuri. Ning sadeng males. Ora udan males yo males. Udan males, ora udan yo males. Ning ono cewek ayu males yo males. Mbok ngono widadari males. Terus nek aki ngono kuwi coba lisan dengan sak malas-malas males. Karo males ora apa-apa. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Itu qadarullah, atas izin Allah, saking kasih dan sayangnya Allah kepada Rasulullah, saking kasih dan sayangnya Rasulullah kepada diri kita. Kok yuntilah kini kayak ada energi untuk akhirnya bergerak. Cara mau nih malas ngaji itu. Umpamane ijik malas mangkat ngaji yo minimal wudu, minimal dadi wudu. Nek wis lebar maca napa? Sholawat. Dulu saya pernah malas pokoknya. Malas ki malas. Kon nulis malas. Mangkat ngaji malas. Sesuk apalan yo malas. Kok nek ora naik kelas ben. Kan wis kadung malas kan ngono kuwi. Ben. Nek dijejer nang guru ora apa-apa. Disin-isin kanca ya wis. Oh, ben ngono wis kan. Kena penyakit ben kan wis paling sama. Kalau kita punya anak, wis mulai kena penyakit ben nutup balas. Misalnya saya punya, ayo ngaji, nggak mau. Nanti kalau nggak mau ngaji bodoh ben. Wah, isi kena penyakit ben. Ya sudah, karena anak kecil belum tahu sadar tentang sholawat, kita yang baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tinggalkan masjid. Saya pulang-pulang sudah ada perubahan. Minimal sudah. Sholawat. Pak Koko ya. Ketika misalkan Mbak Ayu tiba-tiba ngajak pondok, malas. Dong kok malas? Aku malas karo cetek. Langsung jenengan Mbak Ayu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah kalau suami istri bolehlah sambil dilus-lus kan. Ini yang enggak suami istri orang minum. Pakai air juga boleh diminumkan. Kalau diminumkan juga belum mau beranjak, diapakan? Oh mama itu mama. Intinya baca apa? Itu paling pucuk terus. Jam berapa ini? Jam 9 kurang 5. Ya pas 5 menit buat kitab hadis Arba'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab hadis. Ya Allah. Kemarin kita membahas tentang orang yang bersuci dari rumah kemudian ke Masjid Kuba, ya, maka dia mendapatkan pahala umrah, ya kan? Ngawankan Masjid Kuba seperti apa? Muka-muka Saudi dan dibuka, ya kan? Terus kemudian kita bisa ke sana. Amin Allahumma. Tidak usah juga terlalu dengan baper-baperan semuanya. Yus memang pasti waktu ngerasa sing semene dinikmati, oke tobat, oke ndonga. Ora usah nyongko sing aneh. Ini sebentar lagi akan terjadi kiamat, gunung akan menjebluk. Alas, tobat. Pomone yo sing penting muga-muga husnul khotimah. Pomone ora yo sujud syukur. Itu serasa sing nyongko sing aneh-aneh. Masalah akhir zaman itu sejak zaman Kanjeng Nabi loh, Nabi itu sudah berkata akhir zaman. Nabi itu sudah bahas kiamat. Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa ini bumi sudah tua, sudah akhir zaman. Zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Nisbatnya adalah sejak di zaman Nabi Adam. Maka zaman Nabi Muhammad itu akhir zaman. Jadi mengenai sekarang terjadi kongen terus apa berbaper. Ini tanda-tanda sekarang masjid sudah mulai dipelang-pelang. Wah, terus terus biar dia wis tahu wong ngene iki wis biasa bae. Ya nganggo hand sanitizer ya sing biasa, sing terus tekan moto ora biasa bae lah, biasa. Tetap ikhtiar, donga malah sing kudu wajib itu adalah banyak-banyak doa, banyak-banyak baca roti Burhadat, roti Pulatos. Yang tidak punya kitabnya silahkan pesan di pondok itu gratis, ambil itu masih banyak. Tapi pikir ini masih punya banyak, silahkan yang mau tinggal diambil di pondok. Ambilnya jangan 1, 5. Dikasihkan teman-teman yang barangkali belum ngaji, belum apa dan sebagainya. Jenengan berkata, siapa orang baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka apapun yang ada di muka bumi dan langit ini tidak akan pernah berbahaya bagi orang. Lah kuwi wacana apa to? Nyotak kayak kitab. Nah, iki kitab sokong di wis to bismillah. Nah, gitu ya. Ini masih banyak, silahkan yang mau diambil aja di pondok. Kalau khawatir nanti cak pondok kena corona ya di ojek ya. Wah, saya ngelihat ada mas-masnya yang di pondok itu, terutama itu yang suka masak itu, masakannya masakan corona ojan. Ya diojolkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Selesai juga. Lagi, ini otomatis ngulang sendiri. 1 jam langsung ini live stream lagi. Oh, ngulang dengan sendirinya. Atau ya ditul-tul. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan perkataan yang baik setelah aku dan para nabi adalah kalimat la ilaha illallah la syarika lahu mulk
la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan perkataan ini juga ada dalam Ratibul Haddad. Perkataannya ada dalam Ratibul Haddad. Silakan nanti yang belum punya Ratibul Haddad tinggal ambil aja di pondok. Ini momen bagi saya, momen-momen lagi ada pandemi corona, pandemi ya bahasanya. Pandemi seperti ini adalah momen nikmat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya termasuk orang yang menikmati banget, senang dengan adanya corona seperti ini. Wah, masya Allah. Dongone jadi oke, nggak kakek diundang ronor ini, alhamdulillah banget kan, masya Allah. Banyak doa, ngapal ke Quran ya kepenak. Hafalan-hafalan yang kemarin-kemarin lupa bisa dibuka-buka lagi. Nikmat. Sing nang kene kudune lho nikmat maneh. Awan muka bengi wiridan. Wis dinikmati. Dinikmati. Nah, itu. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Karena di sini hadisnya menggunakan kata yaum, hari, maka baik doa di sana di padang Arafah maupun doa di sini sama-sama baik. Maka dulu pas sana lagi Arafah, di sini kan ada doa bersama. Nah, ya semoga ini corona segera selesai. Simpel-simpel aja. Ayo kita tetap ikhtiar. Yo tawakal. Pesan saya satu, coba baper-baper banget. Nggak usah begitu apa ya. Yang mendengarkan monggo tapi rasa jeruk-jeruk tekan hati banget. Sing itu loh sing. Ya sebagian kan terus ngeramal sing aneh-aneh dan ramalan gini. Sembilan. Obatnya mengikuti ramalan adalah tawakal. Mungkin nek wong sing urung ngaji dengan hadis-hadis akhir zaman terus dicek cocokologi sing iki kaku ketoki menarik banget. Tapi sing wis tau ngaji asli iki maksa banget. Maksa piye? Maksa banget. Misalkan lagi nerangke hadis apa. Saya kan tahu toh, langsung iki nang Sunan Ahmad. Saya ada kitabnya, tak buka Sunan. Ya Allah, hadis kok ngene. Iso lek nafsiri kok ngono kuwi, iso tekan insyaallah. Nama seorang kok tekan nama, tekan mepet-mepet ya Allah. Ya apik lah timbang orang ngaji. Wong ora tau ngomong elek karo wong liya, apik lah timbang orang ngaji. Dari bang lah turun. Maksud saya ya terus aja baper-baper banget. Ya monggo dipercaya kalau itu bisa menghasilkan ketakwaan. Satu kata kunci Mas Mbak. Boleh kita membicarakan tentang akhir zaman. Tapi yang paling penting adalah endingnya. Pesan takwa, bukan pesan yang lain. Bukan pesan menyiapkan perang, bukan pesan untuk menyiapkan apa-apa. Pesannya agar nambah takwa. Gitu. Orang kon pesan kon wedi-wedi ya ora, kon dadi wani-wani ya ora. Pesene kon nambah ngakeh amal ibadah. Dan jangan sampai membenci yang lain. Zaman kan kadang-kadang nek ngono terus menjadi seolah-olah jangan yang ananta. Antum adalah pendakwah. Ngeri man. Lu kok pendakwah kok jengkel karo orang berdosa. Ini kan proses dokter jengkel sama pasien. Harusnya kita kalau sudah menjadi pendakwah, kene ono wong sing ora nglakoni ibadah, ono sing fasik dan sebagainya. Yo aja jengkel, wong isone dhewe entuk ganjarane mergo wong ngono kuwi. Paham ndak? Kaya dokter iki isone dibayarke ono wong lara kok piye? Ono dokter kok jengkel karo pasien piye? Pendakwah kok jengkel sama orang maksiat kan minul waktu. Kudune matur nuwun. Wong maksud ngono yo rame-rame dunya bareng-bareng yo amar ma'ruf nahi mungkar. Pada saat amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak disadari dengan hati yang jengkel, insyaallah amar ma'ruf nahi mungkarnya jadi ibadah. Tapi tidak didasari dengan sesuatu harus kita dan sebagainya, sidone ora dadi ibadah.
Paham enggak? Ya, ya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Alhasil, monggo belajar apa saja silakan. Asal pesan akhirnya adalah takwa. Dan takwa itu ada zahir dan ada batin. Takwa zahir bernama sholat, takwa batin bernama sudah sholat dan rumongso tetep urung iso sholat. Sebab nek takwani zahir tok sholat terus ngenyek sing ora sholat, berarti takwani zahir tok, batine urung takwa. Zahir mengikuti perintah, hatinya menulayani perintah. Sebab perintah kita jangan kan begitu dong. Ya, itu. Matur nuwun, terima kasih. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi ada beberapa pertanyaan. Udah mulai dari tadi Anda ini baru mulai penutup. Jadi yang live sesi pertama itu banyak pertanyaan, tapi ini sudah sesi kedua. Ya, saya memberi pengumuman, ini pengumuman penting, nanti dikabarkan pula. Insya Allah nanti Sya'ban pertengahan sampai Ramadan sebelum tanggal 20 kita akan ada ngaji, kurang lebih ngaji 7 kitab. Ya via WA saja lah. Ya. VK-nya Safinatun Najah. Akidahnya Aqidatul Awam. Terus kemudian Fadail, kitab Fadilah, Fadilatul Ramadan wa Fadilatul Shadaqah. Ada sekitar 7 kitab, nanti biar diumumkan di WA, di grup-grup sama di Instagram. Dan lagi dibikin. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat karena tadi pertanyaan-pertanyaan sudah lewat tadi. Cukup. Kesimpulannya tadi ngaji ta'lim. Ya yang baru saja live tak simpulkan wis ben ora kecewa-kecewa banget. Kesimpulannya tadi ngaji ta'lim adalah agar kita jangan menjulurkan kaki saat ngaji atau di depan kita. Ya. Kemudian yang nomor 2, untuk pindah ngaji itu rekomendasi dari guru pertama ke guru berikutnya. Kayak siapa tadi contohnya? Imam Bukhari. Bisanya menjadi ahli hadis karena direkomendasikan oleh Syekh Abdul Hasan untuk ngaji hadis. Sehingga menjadi imam besar hadis. Bukan inisiatif sendiri, tapi arahan siapa? Guru. Tuh, taklim. Kemudian unwanul hikam dari pesannya adalah kenali diri sendiri, kapan kita sudah mulai tidak produktif amal soleh kita, kapan kita sudah mulai terjebak dengan dosa, segera kenali, lalu bergeraklah menuju yang lebih produktif. Nah, itu unwanul hikam. Terus kitab hadisnya tadi itu adalah apa? Sebaik-baik doa adalah hari Arafah. Dan sebaik-baik perkataan adalah kalimah la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yang persis ada di dalam Ratibul Haddad, Ratib Al-Atos yang itu dibaca apalagi pada saat lagi banyak balak seperti ini. Yang belum punya kitabnya silahkan ambil di pondok atau pesan aja di Instagram, saya sudah tak kasih nomornya mas-mas pondok ini, nanti biar ngirimkan lewat ojol. Ya, terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillah.